Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan jajaran operator andalan? Jumpa lagi di channel Oansun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial 2 cara mendownload dan mencetak RKS di aplikasi Arkas versi 4. Baik, di sini saya sudah masuk di aplikasi Arkas. Nah, untuk cetak RKS ada 2 pilihan cara. Yang pertama yaitu di sini pada penganggaran akan muncul beberapa menu pilihan, dimulai dari bos reguler, bos daerah, bos kinerja, silpa, bos kinerja, dan lainnya. Silahkan dipilih mana yang akan kita cetak. Nah, di sini dikarenakan sekolah saya hanya menerima bos reguler, maka saya pilih bos reguler. Selanjutnya, dikarenakan kita akan mencetak RKS, pastikan terlebih dahulu RKS sudah dibuat dan sudah disahkan. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih simbol printer atau gambar printer. Kita pilih di sini, kita pilih cetak, kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini akan muncul keterangan mencetak RKS tahun 2024. Kemudian di sini juga kita bisa pilih format RKS yang akan kita download. Nah, ini dia formatnya. Kemudian untuk cara kedua, untuk mencetak RKS, kita kembali ke penganggaran. Nah, ini dia untuk cara yang kedua untuk mencetak RKS. Kita pilih arsip. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini tinggal kita pilih pada semua format mana yang akan kita cetak, BKU atau RKS. Kita pilih RKS. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih sumber dana. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu bos reguler, bos daerah, lainnya, bos kinerja, silpa, bos reguler, silpa, bos kinerja, semua sumber dana. Nah, dikarenakan sekolah saya hanya menerima bos reguler, kita pilih saja bos reguler. Kita klik di sini. Kemudian di sini kita bisa pilih pada semua. Kita pilih tahunnya tahun 2024. Nah, di sini kita bisa pilih cetak. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, tampilannya sama seperti cara yang pertama. Nah, di sini pada format RKS banyak sekali format yang harus kita download. Dan di sini muncul kertas kerja rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKS tahun 2024. Nah, di sini muncul penerimaan. Di sini ada beberapa penerimaan, dimulai dari silpa bos reguler. Untuk sekolah saya tidak ada. Untuk bos reguler, sekolah saya menerima bos reguler. Untuk bos yang lainnya di sini bos daerah, afirmasi, kinerja, silpa dana bos tidak ada. Dan apabila ada tanda bintang 1, itu artinya belum pengesahan. Kalau ada bintang 2 di sini artinya belum aktivasi anggaran. Dan jika ada tanda gelombang itu artinya penerimaan dan belanja tidak sesuai. Kemudian kita kembali ke format RKS. Nah, di sini kita download semua. Namun yang biasa saya print out atau cetak dalam bentuk dokumen. Untuk meminta tanda tangan pengesahan, biasanya saya mencetak rincian RKAS tahunan semua sumber dana. Kemudian di sini saya cetak dalam bentuk dokumen rincian RKAS tahapan semua sumber dana. Nah, setelah itu di sini saya juga cetak rincian RKAS triwulan semua sumber dana. Untuk yang bulanan saya tidak cetak. Kemudian di sini saya pilih lembar RKS tahapan semua sumber dana. Dilanjut dengan lembar RKS triwulan semua sumber dana. Kemudian ditambah lembar RKS unit 2.2. Nah, setelah itu saya juga mencetak lembar RKS unit 2.2.1. Nah, ini dia untuk tampilan rincian RKAS tahunan semua sumber dana. Nah, di sini kita klik. Nah, ini dia tampilan rincian RKAS tahunan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
kita scroll ke bawah. Nah, ini dia tampilannya. Pastikan pagu sudah sesuai. Ini adalah pagu penerimaan dana BOS. Ini adalah jumlah dari belanja operasi. Di sini adalah jumlah dari belanja modal. Kemudian kita akan melihat tampilan rincian RKS tahapan. Semua sumber dana. Di sini kita klik. Nah, ini dia tampilan rincian RKS per tahap. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia tampilannya. Di sini muncul tahap 1 dan tahap 2. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini harus sesuai. Di sini adalah pagu dana BOS. Ini adalah untuk tahap 1 dan tahap 2. Pastikan di sini harus 50% dari pagu. Di sini sudah sesuai. Kemudian kita akan melihat format RKAS semua sumber dana untuk triwulan. Nah, ini dia tampilan rincian RKS per triwulan. Kita scroll. Nah, maka di sini akan muncul triwulan 1, 2, 3 dan 4. Dan kita pastikan di sini jumlah pagunya sudah sesuai. Dan di sini untuk penerimaan triwulan 1 jumlahnya harus sesuai. Sama halnya juga dengan triwulan 2, 3 dan 4. Di sini saya sudah sesuai. Dan pastikan juga di sini untuk penjumlahan triwulan 1 dan triwulan 2 harus 50%. Di sini sudah sesuai. Hasil dari penjumlahan triwulan 3 dan triwulan 4 hasilnya sama dengan 50% dari pagu dana BOS. Kemudian kita akan melihat tampilan lembar RKS tahapan. Kita klik sini. Nah, ini dia tampilannya seperti berikut ini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini pastikan untuk belanja modal peralatan dan mesin harus sesuai. Begitu juga halnya untuk belanja modal aset tetap lainnya harus sesuai. Di sini sudah sesuai. Nah, di sini untuk rencana pelaksanaan anggaran untuk tahap 1 di sini pendapatannya sudah sesuai. Pendapatan itu hasil dari penjumlahan belanja modal dan belanja operasi. Nah, di sini untuk tahap 2 tidak ada belanja modal, hanya belanja operasi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat tampilan lembar RKS triwulan. Nah, ini dia tampilannya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia tampilannya. Kita perhatikan di sini untuk belanja modal dan peralatan dan mesin harus sesuai. Untuk aset tetap lainnya juga harus sesuai. Nah, di sini ada rencana pelaksanaan anggaran. Di sini untuk triwulan 1 pendapatannya 29 juta hasil dari penjumlahan belanja operasi dan belanja modal. Sudah sesuai. Nah, sementara untuk tahap 2, 3 dan 4 jumlah pendapatannya di sini ada yang tidak sesuai. Nanti setelah kita download kita bisa diedit PDF, harus sesuai dengan penjumlahan belanja operasi dan belanja modal. Kemudian selanjutnya biasa yang saya print out dalam bentuk dokumen untuk keperluan monitoring atau peng-SPJ-an. Biasanya saya mendownload dan mencetaknya dalam bentuk dokumen, yaitu lembar RKS unit 2.2. Yang ini kita klik. Nah, ini dia tampilannya seperti berikut ini. Nah, ini dia jumlahnya, jumlah dari belanja operasi. Kemudian ini adalah jumlah dari belanja modal selama 1 tahun dan totalnya sudah sesuai. Kemudian selanjutnya yang terakhir saya cetak lembar RKS unit 2.2.1. Nah, ini dia tampilannya seperti berikut ini dan di sini jumlahnya sudah sesuai. Nah, setelah kita mendownload dan mencetaknya dalam bentuk dokumen, biasanya sekolah kami meminta tanda tangan kepada dinas untuk pengesahan dalam bentuk dokumen atau printout. Nah, biasanya di sekolah saya setelah printout dalam bentuk dokumen, sekolah saya mengajukan pengesahan di dokumen. Nah, di sini biasanya saya printout.
lembar pengesahan ini, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian ditandatangani komite, bendahara, dan disahkan oleh kepala dinas pendidikan. Nah, demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.